Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Andaria Channel. Kita opening dulu ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jadi, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sharing bagaimana cara menyusun RPP 1 lembar yang sekarang diminta oleh Kemendikbud sesuai dengan surat edarannya nomor 14 tahun 2019. Sebenarnya, RPP 1 lembar ini menyederhanakan RPP sebelumnya. Kata Mas Nadiem, kata Mas Menteri, bahwa dulu RPP itu kan kesannya sangat tebal, sangat banyak halamannya, sehingga membuat guru itu habis waktu hanya membuat perangkat pembelajaran ini saja. Tetapi sekarang, dengan adanya kebijakan dari Mas Menteri, kita diminta untuk menyusun RPP dalam format 1 halaman saja. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah benar RPP itu dibuat hanya 1 halaman? Tentu jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tergantung Bapak Ibu memuat berapa kali pertemuan, berapa banyak tujuannya, dan bagaimana langkah-langkah dan segala macamnya. Sehingga tidak pas 1 lembar. Seperti yang saya contohkan juga nggak 1 lembar ya. Ada 3 lembar atau 3 halaman. Nah, penyederhanaan RPP 1 lembar ini sebenarnya menyusutkan RPP lama. RPP lama yang kita gunakan sebelumnya ada 13 komponen yang harus dimuatnya di dalam RPP. Tetapi saat ini di RPP 1 lembar diminta hanya 3. Pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, yang ketiga adalah penilaian. 3 hal penting ini harus termuat di dalam RPP 1 lembar. Nah, apakah kita bisa membuat RPP 1 lembar tanpa silabus ataupun KIKD? Jawabannya tentu tidak bisa. Kita tetap harus membuat silabus dan mempersiapkan KIKD untuk membantu kita membuat RPP 1 lembar. Jadi bukan berarti RPP 1 lembar ini tidak ada pedomannya. Tetap seperti biasa kita membuat RPP lama. Semuanya harus disiapkan. Oke, jadi hari ini langsung saja, banyak format yang disiapkan oleh Kemendikbud untuk membuat rancangan 1 lembar. Yang penting memuat 3 komponen. Konsep RPP 1 lembar ini merupakan konsep memerdekakan guru. Artinya sebenarnya tidak ada secara baku harus seperti apa formatnya. Hanya memang diberikan beberapa alternatif yang menurut guru sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, apakah semua guru harus seragam nantinya RPP-nya? Sebenarnya tidak, akan tetapi lebih baik jika RPP 1 lembarnya, formatnya itu hasil dari diskusi sebuah kelompok asosiasi, himpunan, guru kelas, guru mapel, ataupun di sekolah. Jadi misalnya MGMP PPKN Sekota Palembang, sepakatnya formatnya seperti ini agar lebih rapi dan lebih mudah untuk dilakukan nanti evaluasi bersama. Maka boleh ditetapkan seperti itu. Tapi secara resmi memang tidak dikatakan harus yang seperti mana. Karena ada alternatif yang intinya memuat 3 hal. Tujuan, langkah, dan penilaian. Langsung saja ini saya contohkan RPP 1 lembar edisi saya nih. Jadi ini saya contohkan adalah RPP 1 lembar, di mana di sini tetap harus memuat identitas dari satuan pendidikan.
Artinya dari sekolah mana, mata pelajaran, kelas, materi pokok, hingga alokasi waktu. Di RPP 1 lembar, ini teman-teman bisa melakukan untuk beberapa kali pertemuan. Sehingga dia memang tidak 1 lembar, bisa berlembar-lembar tapi untuk beberapa kali pertemuan. Lumayan lah, dari 13 komponen disusut menjadi 3 komponen saja, itu juga sudah lumayan membantu guru untuk mempermudah membuat perangkat pembelajaran. Nah, kebetulan ini saya mengambil materi pokoknya pelanggaran HAM dan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini alokasi waktunya hanya untuk 1 kali pertemuan atau 2 kali 45 menit. Nah, poin pertama adalah tujuan pembelajaran. Seperti yang teman-teman tahu, membuat tujuan pembelajaran ini disesuaikan dengan KIKD-nya. Sebenarnya untuk 1 pertemuan boleh kita melakukan yang namanya materi terlebih dahulu atau tujuan pembelajaran untuk mengulas terlebih dahulu materi. Tetapi karena saya mau langsung saja, jadi saya bisa membuat tujuan pembelajaran yang 1 kali pertemuan saja. Ini materinya, untuk materi HAM sebenarnya ada 3 kali pertemuan sebelum materi yang ini. Jadi sebenarnya ada 3 tujuan pembelajaran lagi di atasnya, baru 2 tujuan pembelajaran ini. Jadi ini pertemuan terakhir di materi pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila dan kehidupan berbangsa bernegara. Kenapa tidak saya tulis langsung? Karena saya hanya mencontohkan 1. Sebenarnya lebih baik tujuan pembelajarannya dibuat semua, lalu dirunutkan saja. Pertama, pertemuan 1 masih membahas pengertian misal. Atau yang kedua, pertemuan keduanya mengklasifikasikan jenis-jenis pelanggaran. Bisa saja. Itu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan. Nah, langsung saja. Tujuan pembelajaran ini harus membuat ABCD. Artinya ada unsur audience, behavior, condition, dan degree. Saya contohkan langsung. Saya sudah sampaikan bahwa ini hanya untuk pertemuan 1 kali pertemuan dan terakhir di materi pelanggaran HAM. Jadi ini memang langsung menyelesaikan materi menganalisis tentang kasus pelanggaran HAM. Nah, ini KI berapa? Ini 3.1 menganalisis dan 4.1 mengenai bagaimana menyajikan hasil analisis. Tujuan pembelajaran pertama yang saya buat adalah setelah menyelesaikan materi dari pertemuan sebelumnya, siswa dapat menganalisis video tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia secara tepat. Artinya di sini di mana ABCD-nya? A, audien itu siswa. Behavior adalah KKO yang kita gunakan. Kalau kita KKO-nya menganalisis, gunakanlah kata kerja yang memang operasional yang sama dengan menganalisis. Terus ada istilah condition. Kondisinya seperti apa? Setelah menyelesaikan materi dari pertemuan sebelumnya. Dan D, degree, secara tepat, secara benar, sistematis, atau yang lainnya. Jadi ada unsur ABCD di dalam tujuan pembelajaran. Dan ini adalah 4.1. 4.1 ini adalah menyajikan hasil analisis pelanggaran HAM. Jadi mana A-nya, Bu? Siswa. B-nya mana? Behaviornya adalah menyajikan. Jadi ini sudah kategori 4 keterampilan. Dan C-nya apa? Kondisinya adalah menyelesaikan analisis kasus dulu. D-nya secara sistematis. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran. Berikutnya adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Biasanya di sini ada sintak, deskripsinya, dan waktu. Sintak ini sebenarnya adalah
jika kita memang dari awal menggunakan model pembelajaran tertentu, isinya sintaknya harusnya langkah-langkah dari model tersebut. Tapi ini saya contohkan yang memang secara umum model pembelajaran yang digunakan saja, tidak secara khusus. Jadi kegiatannya apa? Ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Jadi, di pendahuluan, teman-teman pasti sudah paham sekali, kita ada penjajakan dulu, orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Jadi di sini adalah awal-awal kita pertemuan dalam pembelajaran. Memberikan dulu bagaimana penjajakan tentang materi sebelumnya, memberikan motivasi, bahkan menyampaikan tujuan dan materi apa yang akan kita bahas. Nah, di kegiatan inti, sebenarnya kegiatan inti di sini ikuti saja sintak dari model pembelajaran yang digunakan jika kita menggunakan model pembelajaran tertentu. Tetapi jika tidak, sekarang ada istilah di dalam kegiatan inti harus memuat 4C dan 1L. Apa itu? L-nya literasi, C-nya critical thinking, C1-nya collaboration, sudah itu ada lagi communication dan creativity. Jadi 4C1L ini harus memuat di kegiatan inti. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa teman-teman pastikan jika menggunakan model pembelajaran bisa langsung memasukkan model pembelajaran di dalam kegiatan inti. Dan yang terakhir, penutup. Nah, sebelum penutup, pastikan teman-teman bahwa ketika tadi tujuan pembelajaran saya gunakan adalah menganalisis dan menyajikan, maka saya harus mengikuti bagaimana cara menganalisis dan menyajikan sebuah masalah. Oke. Terus, karena saya harus melakukan penilaian nantinya, maka saya harus menentukan terlebih dahulu sikap apa saja yang ingin saya nilai, sehingga sepanjang proses pembelajaran saya melakukan pengamatan. Nah, kegiatan berikutnya adalah penutup. Di sini terdapat refleksi, meresume, mengagendakan materi selanjutnya, ataupun meminta feedback dari siswa kita, apa sih yang harusnya kita perbaiki di dalam pembelajaran ataupun pertemuan ini. Yang ketiga adalah penilaian. Maka di RPP 1 lembar tetap harus ada penilaian. Teknik penilaiannya kita ambil sikap, pengetahuan, dan keterampilan ini harus ada. Sikapnya apa? Tadi sudah saya sampaikan, kalau saya mau diskusi, maka ada beberapa nilai yang ingin saya observasi, yaitu tanggung jawab, percaya diri, kerjasama, dan menghargai perbedaan. Sehingga saya harus membuat instrumen penilaian sikap. Kedua, penilaian pengetahuan. Saya melalui tes tertulis. Di mana tes tertulisnya? Ada di soal-soal yang saya sediakan setelah mereka melakukan analisis. Dan penilaian keterampilannya apa? Berupa produk. Kenapa saya berani katakan produk? Karena makalah itu sudah termasuk kategori produk, sehingga kita harus melakukan yang namanya penyusunan instrumen dan rubrik penilaian produk. Seperti ini. Dan terakhirnya adalah mengetahui kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Selesai RPP 1 lembar. Hanya memuat 3 komponen yang disesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran. Kalau mau buat 10 kali pertemuan, maka tujuan pembelajarannya buat saja. Untuk 10 kali pertemuan, langkah kegiatan pembelajarannya dan penilaiannya saja yang dibuat setiap pertemuan. Jadi, teman-teman, ini mempermudah dan membantu kita. Untuk teknik penilaian, instrumennya, dan segala macamnya, itu bisa teman-teman lampirkan di dalam RPP 1 lembar. Sampai di sini kayaknya udah lengkap ya.
RPP 1 lembar artinya di sini mempermudah guru yang tadinya dari 13 komponen menjadi 3 komponen. Sama saja teknisnya menyusutnya, yang membedakan hanya memang menyusutkan menjadi 3 komponen saja. Mungkin itu aja ya. Jadi guru-guru ini dibantu untuk mempermudah dalam menyelesaikan perangkat pembelajaran. Oke guys, semoga bermanfaat untuk kita dan calon guru.